Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, anak-anak ibu sekalian sudah siapkah untuk belajar pada pagi hari ini? Dipersiapkan alat tulisnya ya, buku dan pulpennya untuk mencatat jika ada hal-hal yang dianggap penting. Oke, anak-anak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Oke, anak-anak semuanya, kita masuki bab yang terakhir ya di semester 2, yaitu tentang sistem tata surya. Tentunya kalian sudah mengenal apa sih itu tata surya? Oke, ini peta konsep materi kita kali ini, yaitu tentang tata surya. Ada matahari, planet-planetnya, meteorit, asteroid, ada komet, satelit, hukum-hukum dalam tata surya, dan yang lainnya. Tentunya kalian sudah mengenal ya sistem tata surya. Tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari sebagai pusat dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya, yaitu ada 8 planet beserta satelitnya, serta ada asteroid, komet, dan meteoroid. Anggota sistem tata surya kita apa saja sih? Yang pertama adalah matahari sebagai pusat dari tata surya. Matahari di sini memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan massa tersebut, matahari menimbulkan kepadatan inti yang besar. Matahari memiliki beberapa lapisan yang terdiri dari bagian inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Bisa kalian perhatikan dari gambarnya. Yang bagian inti merupakan lapisan paling dalam matahari yang memiliki suhu 14 juta Kelvin, dan inti core merupakan tempat terjadinya reaksi nuklir yang dapat menghasilkan energi yang sangat besar. Fotosfer memiliki suhu 6000 Kelvin dan ketebalan sekitar 300 km. Kromosfer memiliki suhu 4500 Kelvin dan ketebalan 2000 km. Sedangkan korona merupakan lapisan terluar dari matahari yang memiliki ketebalan 700.000 km dengan suhu sekitar 1 juta Kelvin. Nah, sekarang kalian bayangkan ya, matahari yang sering kita rasakan maupun yang sering kita lihat. Ya. Oke, lanjut ke anggota sistem tata surya yang lainnya adalah planet. Sebuah benda langit disebut planet jika mengorbit matahari, mempunyai massa yang cukup untuk bergravitasi sendiri sehingga punya bentuk yang relatif bulat dan dapat membersihkan benda-benda kecil di sekitar orbitnya dengan menangkap lewat tarikan gravitasi atau membelokkannya. Kalian bisa perhatikan dari gambarnya ya, planet-planet dalam sistem tata surya kita. Dalam planet sistem tata surya kita, bedakan ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, berbatu, terestrial, terdiri atas mineral tahan api seperti silikat yang bentuk kerak dan mantelnya, logam seperti besi dan nikel yang bentuk intinya. Planet dalam terdiri atas ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Berikutnya adalah planet luar atau planet Jovian. Merupakan planet yang orbitnya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet-planet dalam dan luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, sekarang kita bahas satu persatu planet dalam tata surya kita. Adalah yang pertama Merkurius.
Merkurius ini merupakan planet yang memiliki jarak paling dekat dengan matahari, yaitu hanya sekitar 58 juta kilometer. Merkurius juga merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya karena hanya memiliki diameter 4.862 km dan tidak memiliki satelit. Merkurius hanya membutuhkan waktu 888 hari untuk mengelilingi matahari dengan periode rotasi 59 hari. Berikutnya yang kedua adalah Venus, merupakan planet kedua terdekat matahari itu dengan jarak sekitar 108 juta kilometer. Venus tidak memiliki satelit, tapi Venus merupakan benda langit yang paling terang setelah matahari dan bulan. Venus memiliki orbit mengelilingi matahari selama 224,7 hari. Venus juga termasuk planet terpanas di tata surya dengan suhu permukaan mencapai 735 Kelvin. Yang ketiga adalah Bumi. Bumi memiliki sumber kehidupan berupa air, oksigen, karbon dioksida, lapisan ozon, dan unsur kehidupan lainnya. Bumi merupakan planet paling dinamis karena dapat mendaur ulang dirinya sendiri dengan suhu dan tekanan permukaan bumi memungkinkan adanya air dan dapat dijadikan dalam bentuk cair, padat, ataupun gas. Bumi memiliki satu satelit bernama Bulan dan berdiameter 12.700 km, akan berevolusi selama 365,25 hari dan waktu rotasi 24 jam. Jarak bumi dari matahari adalah 150 juta kilometer. Yang keempat adalah planet Mars. Mars merupakan planet kedua dari matahari dengan ukuran lebih kecil dari bumi, yaitu berdiameter 6.800 km dengan jarak ke matahari sekitar 228 juta kilometer dan waktu satu kali putaran 687 hari dengan periode rotasi sekitar 24,6 jam. Mars memiliki dua belahan, yaitu belahan selatan dan belahan utara. Belahan selatan memiliki permukaan tua yang situasinya stabil dan banyak lubang ledakan. Sedangkan belahan utara akan menjaga arus lahar dari gunung berapi yang dahsyat dan paling besar dalam sistem tata surya. Planet Mars juga disebut sebagai planet merah. Bisa kalian perhatikan dari gambarnya ya. Berikutnya yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet kelima dalam urutan sistem tata surya dan menjadi planet terbesar di antara planet lainnya. Planet Jupiter memiliki garis tengah di permukaannya sekitar 142.860 km dengan volume sekitar 1.300 kali dari volume bumi dan memiliki jarak dari matahari adalah 779 juta kilometer. Jupiter melewati masa rotasi selama 9,8 jam, yaitu 2,5 kali lebih cepat dibandingkan bumi dan masa revolusi sekitar 12 tahun. Jupiter memiliki lapisan atmosfer terdiri dari hidrogen, helium, dan awan dari amoniak dan kristal es. Planet Jupiter memiliki 16 satelit, di antaranya adalah Io, Europa, Ganymede, Callisto, dan lain sebagainya. Berikutnya yang keenam adalah planet Saturnus. Saturnus merupakan planet tercantik karena memiliki cincin yang mengelilingi planet. Karena ukuran cincin lebih besar dibandingkan dengan planet lainnya. Saturnus memiliki letak yang terlalu jauh, yaitu sekitar 1.428 juta kilometer dari matahari. Jarak tersebut mencapai 10 kali jarak di antara bumi dengan matahari. Saturnus memiliki diameter ukuran 120.000 km dan merupakan planet terbesar kedua setelah planet Jupiter. Saturnus berisi banyak gas helium dan hidrogen, sehingga menyebabkan kepadatan planet, sehingga planet ini mampu mengapung di atas air. Saturnus memiliki periode revolusi selama 29,5 tahun dan periode rotasi selama 10,6 jam. Saturnus memiliki 21 satelit, di antaranya adalah Titan. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Memiliki perbedaan dari planet lainnya, karena planet Uranus menghadap ke matahari dan berotasi pada sumbu yang sebidang dengan bidang edarnya yang mengelilingi matahari. Jarak planet Uranus dari matahari adalah 2.870 juta kilometer dengan diameter 50.100 km.
Planet Uranus memiliki waktu rotasi selama 11 jam dan memiliki waktu revolusi selama 84 tahun. Uranus memiliki 5 satelit yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Yang terakhir adalah planet Neptunus, merupakan planet yang memiliki angin badai sehingga disebut sebagai planet paling berangin dalam tata surya. Jarak planet Neptunus dari matahari yaitu sebesar 4.450 juta kilometer dengan masa 16 jam. Revolusi planet Neptunus yaitu 165 tahun dengan waktu rotasi adalah 16 jam. Planet Neptunus memiliki atmosfer yang terdiri dari helium dan hidrogen, serta memiliki gas metana. Planet Neptunus memiliki 8 satelit, salah satunya adalah Triton. Itu untuk planet-planet dalam tata surya. Sekarang bagaimana dengan satelit? Apa sih satelit itu? Satelit merupakan benda langit yang beredar mengelilingi planet atau disebut sebagai pengiring planet. Terdapat 146 satelit alami di dalam tata surya. Salah satunya adalah bulan sebagai satelit bumi. Saturnus memiliki 53 satelit, Jupiter 50 satelit, Uranus 20 satelit, Mars 2 satelit, dan Neptunus 13 satelit. Berikutnya adalah asteroid atau planetoid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sabuk asteroid. Bisa kalian perhatikan ya, yang di buletin merah itu adalah asteroid di antara Mars dan Jupiter. Berikutnya adalah meteorit. Nah, apa sih? Mungkin kalian sering mendengar apa sih meteorit itu? Meteorit adalah potongan batu atau puing-puing logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan tertentu. Meteorit tercepat bergerak sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Nah, sekarang apa bedanya meteor dengan meteorit? Kalau meteor adalah meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi, sedangkan meteorit adalah meteorit yang jatuh sampai ke bumi. Bisa kalian perhatikan dari gambarnya ya, perbedaannya. Oke, berikutnya adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes yang artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian komet apa saja? Yang pertama ada inti komet. Bagian komet yang kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua, koma, daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga, ekor komet. Bagian komet yang panjang, arah ekor komet selalu menjauhi matahari. Karena apa? Karena adanya dorongan dari angin dan radiasi matahari. Oke, itu untuk ciri-ciri dari komet. Oke, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan jelaskan untuk pertemuan kita kali ini tentang sistem tata surya, yaitu terdiri dari anggota tata surya. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.